Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nabila. Perkenalkan, nama saya Eski Triani. Kami dari PBA 1 ingin menjelaskan tentang filsafat ilmu yang berjudul Mengenal Sains Islam. Islam itu sangat dibutuhkan bagi para mahasiswa pada pembahasan mengenai sains dalam perspektif barat. Sains Islam itu dikenal sebagai istilah ilmu yang diambil dari yang berasal dari kata ilmu. Alima ya'lamu ilmu, yang diartikan sebagai pengetahuan atau al-ma'rifah, dan berkembang menjadi suatu hasil yang mendalam dan sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan duniawi dan ukhrawi yang bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wan Muhammad Daud mengutarakan bahwa secara etimologi ilmu berasal dari 3 akar kata ain lam mim yang diambil dari perkataan alamah yang memiliki 10 arti, yaitu 1. Ma'rifah, pengenalan; 2. Syu'ur, kesadaran; 3. Tadakkur, pengingat; 4. Fahmun dan fikih, pengertian dan pemahaman; 5. Al-aql, intelektual; 6. Diraya dan riwayah, perkenalan dan narasi; 7. Hikmah, kearifan; 8. Alamah, lambang. Syed Nakut al-atas bahwa ilmu secara terminologi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu sebagai sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dikatakan bahwa ilmu adalah datangnya husul makna sesuatu atau objek ilmu ke dalam jiwa pencari ilmu. Yang kedua, sebagai sesuatu yang diterima oleh jiwa yang aktif dan kreatif, dan dapat diartikan sebagai datangnya jiwa wusul pada makna sesuatu atau objek ilmu. Klasifikasi sains dalam Islam menjadi berguna selain menambah wawasan, juga untuk memberikan sebuah pemahaman yang komprehensif bagaimana para pendahulu, yaitu ilmuwan dan filosof muslim tatkala peradaban Islam berada dalam puncak kejayaannya, membagikan berbagai macam disiplin ilmu. Al-Kindi sebagai seorang filsuf pertama berkebangsaan Arab dengan berlandasan pandangan Aristoteles mengklasifikasikan bahwa ilmu dalam Islam terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu ilmu teoritis, ilmu praktis, dan ilmu produktif. Ini mengklarifikasikan ilmu dalam Islam dengan merujuk dari pandangan Aristoteles secara garis besar. Pada tahapan selanjutnya, yaitu Al-Farabi yang dikenal sebagai julukan Mu'allim al-Sani, mengembangkan lebih detail pembagian sains dalam Islam setelah memahami sekian lama kajian seislaman serta filsafat Aristoteles, yaitu klarifikasi ilmu menurut Al-Farabi. Klarifikasi ilmu menurut Al-Farabi ada 5. Ilmu bahasa, logika, ilmu dasar, fisika atau ilmu alam atau metafisika. Ilmu bahasa yang pertama memiliki 4 cabang, yaitu sintaksis, gramatika atau tata bahasa, lafal dan penuturan, puisi. Yang kedua, logika memiliki 4 cabang, yaitu yang pertama definisi dan penyusunan ide-ide, yang kedua silogisme dan bukti dialektis, yang ketiga validitas penalaran, yang keempat silogisme pidato dan diskusi. Yang ketiga, ilmu dasar memiliki 4 cabang juga. Ilmu hitung, yang pertama ilmu hitung, yang kedua ilmu ukur, yang ketiga ilmu optika, yang keempat ilmu tentang langit, yang keempat fisika atau ilmu alam. Memiliki 3 cabang, yaitu ilmu mineral, ilmu hewan, dan ilmu tumbuhan. Yang kelima metafisika, memiliki 5 cabang, yaitu ilmu wujud, ilmu yang menggunakan pengamatan, ilmu masyarakat, ilmu hukum, dan retorika. Merupakan seorang filosof muslim yang pemikirannya berlandaskan kepada filsafat Yunani, dan pandangan beliau berbeda dengan yang diajukan Imam Al-Ghazali. Secara garis besar, klasifikasi ilmu dalam Islam yaitu 1. Ilmu muamalah. Ilmu yang berkaitan mengenai keadaan hati dan mengajarkan nilai-nilai yang mulia serta melarang tindakan yang melanggar kesusilaan baik pribadi maupun umum. Ilmu muamalah terbagi kepada 2 macam, yaitu 1. A. Ilmu fardu ain, B. Ilmu fardu kifayah. Contohnya seperti ilmu kedokteran dan ilmu matematika. Ilmu adalah ilmu mukasyafah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu mukasyafah merupakan puncak dari semua ilmu, karena ilmu ini berhubungan dengan hati, ruh, jiwa, dan pensucian jiwa. Ilmu ini dilakukan dengan cara berzikir, mensucikan hati dari segala penyakit hati, dan tentunya diamalkan secara rahasia. Imam Al-Ghazali merangkum secara detail dari pemikiran filosof
yang dijadikan satu dalam kitab Al-Muqis Al-Dalal bahwa ilmu terbagi menjadi 6, yaitu ilmu Aryadiyah, ilmu matematika, ilmu Al-Mantikiyah, ilmu logika, ilmu At-Tabi'iyah, ilmu fisika, ilmu Al-Ilahiyat, ilmu teologis, ilmu Al-Siyasiyah, ilmu politik, ilmu Al-Khuluqiyah, ilmu etika. Klarifikasi menurut Ibnu Khaldun klarifikasi yang pertama adalah tentang ilmu rasional yang memiliki 12 cabang, yaitu logika, fisika, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, metafisika, ilmu sihir, ilmu gaib, ilmu kimia, ilmu mengenai kuantitas, musik, ilmu hitung, dan astronomi. Yang kedua, ilmu yang diturunkan atau diwariskan, terbagi menjadi 6: Al-Quran dan ilmu Al-Quran, hadis dan ilmu hadis, ilmu hukum, teologi, ilmu tasawuf, ilmu bahasa yaitu tata bahasa. Biar terbagi menjadi 2. Ilmu dasar mempunyai 9 cabang ilmu, yaitu 1. Ilmu tafsir, 2. Ilmu hadis, 3. Ilmu akidah, 4. Ilmu kalam, 5. Ilmu filsafat, 6. Filsafat ilmu, 6. Tasawuf, 6. Tarekat, 8. Perbandingan agama, 9. Perkembangan modern dalam Islam. Ilmu cabang memiliki cabang ilmu yang memiliki 5 cabang ilmu. 1. Ilmu tentang ajaran Islam yang mengatur kemasyarakatan, usul fikih, fikih muamalah. 2. Peradaban Islam. 3. Bahasa dan sastra Islam. 4. Pendidikan. 5. Penyiaran Islam. Islam dan sains baru memiliki 2 perbedaan, yaitu sains Islam yang mengkategorikan pengetahuan intuitif sebagai pendekatan non-ilmiah, sementara sains Islam menjelaskan bahwa pengetahuan spiritual tersebut dibimbing oleh wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Sains dalam Islam. Kemanfaatan sains dalam Islam memberikan pemahaman bahwa para ilmuwan tidak bertindak sekehendak saja. Artinya, sains dalam Islam tidak bebas nilai, melainkan syarat nilai yang harus menetapkan kemaslahatan kehidupan alam semesta. Manfaat sains terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, sains Islam dijadikan alat untuk mendapat pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dan kedekatan kepadanya. Yang kedua, sains harus dapat mengarahkan seorang muslim dengan berbagai cara dan upaya untuk dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sains harus mampu meningkatkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sains harus membantu mengembangkan masyarakat muslim dan merealisasi semua tujuannya. Yang kelima, sains adalah sebagai sarana untuk membimbing orang lain. Yang keenam, sains merupakan sarana untuk memecahkan berbagai macam problematika masyarakat. Metode memperoleh sains dalam Islam. Metode memperoleh sains dalam Islam berbeda dengan apa yang dicetuskan dalam tradisi Barat, di mana alam metafisik atau alam gaib merupakan bagian dalam memperoleh sains Islam, yang mana Barat tidak menerimanya dan hanya sebatas alam fisik yang dapat diketahui secara ilmiah. Upaya tersebut dapat mewujudkan keserasian antara sains dan dengan agama yang menyatu satu sama lain, diantaranya 1. Metode burhani, 2. Metode bayani, 3. Metode irfani. Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwa terdapat 3 tahap dalam memperoleh pengetahuan irfani, dan seseorang harus senantiasa berpasrah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak lagi mengedepankan nafsu atau keakuan yang terdapat di dalam arti, yaitu terdiri 1. Tahap awal atau persiapan. A. Taubat, B. Wara, C. Juhud, D. Fakir, E. Sabar, F. Tawakal, G. Ridho. 2. Tahap kedua, penerimaan. Untuk memasuki tahap kedua atau penerimaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari guru atau mursyid yang menjadi pembimbing dalam perjalanan spiritual. 3. Pengungkapan. Tahapan ini merupakan tahap puncak, yaitu di mana seseorang mendapatkan pengalaman spiritual. 3 tahapan yang kemukakan Imam Al-Qushairi memberikan gambaran bahwa hal utama yang harus dipersiapkan adalah bertaubat dari segala dosa dan kesalahan, sehingga menjadi tata cara atau aturan dalam metode irfani sangat berbeda dengan metode burhani dan bayani. Integrasi sains dengan agama. Kajian mengenai hubungan ilmu dan agama merupakan topik sentral yang tiada habis. Sebagaimana yang dilihat bersama bahwa saat di Indonesia ilmu dengan agama tidak menyatu. Terlihat dengan adanya 2 kementerian, yaitu Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada sekolah-sekolah agama, dan yang kedua Kementerian Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas sekolah-sekolah umum.
Dilihat dalam pandangan sejarah bahwa René Descartes, seorang filsuf kebangsaan Prancis, adalah sosok pelopor atau pencetus dikotomi agama dengan sains atau ilmu, di mana beliau menyatakan kajian metafisik telah mengalihkan perhatian manusia dari entitas fisik yang dianggapnya lebih bermanfaat. Beliau berkesimpulan bahwa menolak segala sesuatu yang bersifat metafisik karena dianggapnya tidak saintifik. René Descartes mencetuskan sebuah semboyan untuk hidupnya dan para pengikutnya yang berbunyi, "Aku berpikir maka aku ada." Islam berbeda dengan Kristen dalam segala hal, sehingga perlu dikasihkan kejadian yang dialami oleh René Descartes atau Prancis bahkan tidak dapat generalisasi kepada semua agama. Dalam kajian logika ini tidak dapat dikatakan sebagai kesesatan dalam berpikir. Melihat keadaan ini, yaitu adanya kesenjangan agama dan sains, telah banyak sosok ilmuwan dan cendekiawan muslim dari dahulu hingga abad ini yang berkomitmen untuk mengintegrisasikan perpisahan antar sains dengan agama. Dapat dilihat beberapa para ilmuwan muslim. Yang pertama Ibnu Sina, yang kedua Nasir al-Din Tusi, yang ketiga Qutb al-Din Shirazi. Osman Bakar menjelaskan bahwa integrasi sebuah usaha untuk menyediakan sebuah model alternatif bagi sains modern, di mana usaha ini dilangsungkan untuk merumuskan kajian yang mencakup alam semesta, bersama aplikasi teknologinya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam Islam diantaranya, kajian tidak ditunjukkan kepada kepentingan praktis. Yang kedua, melepaskan ikatan ilmu pengetahuan dari sekularisme. Yang ketiga, semua sumber pengetahuan didasarkan pada sumber ayat-ayat Al-Quran dan di samping fenomena alam. Setelah mengetahui beragam pandangan dari semua ilmuwan muslim, perjalanan hidup Yan Ji-Barbour lahir di Beijing pada tahun 1923 Masih. Ibunya adalah seorang anggota gereja episkopal, sedangkan ayahnya merupakan anggota gereja Presbyterian, dan keduanya bertemu di Edinburgh, Skotlandia. Setelah itu kedua orang tuanya pindah ke Cina untuk mengajar di Universitas Yenching. Ayahnya di geologi dan ibunya mengajar di pendidikan agama. Tahun 1940, Yan Ji-Barbour masuk sekolah Swarthmore sebagai mahasiswa engineer, akan tetapi pindah ke fisika dikarenakan teori dan eksperimen fisika lebih menggugah Yan Ji-Barbour. Pada tahun 1951 Masehi, beliau mengambil studi teologi dan etika di sekolah teologi Yale. Pada tahun 1962, Fakultas Agama telah disetujui untuk didirikan, dan Yan Ji-Barbour keluar dari jurusan fisika untuk menjadi ketua jurusan agama. Selama di Fakultas Agama, beliau merasa enjoy dikarenakan bersama dengan beberapa para ilmuwan hebat, di antaranya Hart Schelling, William Pollard. Pada tahun 1963, Yan Ji-Barbour mendapatkan beasiswa untuk mengadakan penelitian di Universitas Harvard. Tahun 1989 sampai 1990, beliau mendapatkan undangan untuk memberikan kuliah di Gifford, Skotlandia. Ini merupakan kesempatan yang baik baginya untuk mengajarkan teologi dan etika secara bersamaan. Konsep integrasi sains dan agama Yan Ji-Barbour. Yan Ji-Barbour merumuskan konsep integrasi sains dan agama dalam 4 tipologi yang bertitik lokal dari sisi ilmu, yaitu natural theology, atau dari sisi agama yaitu theology of nature, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tipe konflik. Yang kedua tipe independensi. Yang ketiga tipe dialog. Yang keempat tipe integrasi. Mungkin ini saja yang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.